بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومقتدانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah berfirman dalam surat Al-Asr. Di ayat pertama Allah bersumpah demi masa dan demi waktu. Isi sumpah itu adalah wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguh seluruh manusia itu dalam keadaan yang sangat merugi, kecuali ketika mereka menyandang 4 hal. Illal ladzina amanu, beriman, wa 'amilus shalihat, beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, saling berwasiat, saling menasihati, bahu-membahu dan tolong menolong untuk sampai kepada al-haq dan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan juga saling berwasiat, saling menasihati, bahu-membahu dan tolong menolong untuk sampai kepada as-sabr, kesabaran. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika dalam sebuah pertemuan dan perkumpulan, beliau dengan beberapa para sahabatnya, beliau tidak mengakhiri perkumpulan itu dan pertemuan itu kecuali mengakhirinya dengan membaca bersama-sama surat ini, surat Al-Asr. Sehingga surat itu seakan-akan menjadi sebuah himne kehidupan bagi Rasulullah, bagi para sahabatnya, bagi semangat keimanan mereka, bagi tekad mereka, bagi kesabaran mereka, bagi kehidupan mereka dan aktivitas dan rutinitas dan kegiatan mereka. Karena sebenarnya juga tidak ada surat lain seperti surat Al-Asr yang dibaca beliau bersama-sama dengan para sahabatnya ketika mengakhiri sebuah perkumpulan atau pertemuan. Sehingga indah kiranya apabila surat itu bisa kita namakan dengan sebuah himne kehidupan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam dan bagi para sahabat beliau. Yang juga menarik perhatian dalam surat ini adalah bagaimana Allah menggambarkan manusia itu selalu dalam keadaan rugi setelah Allah bersumpah demi masa dan demi waktu, sebuah sumpah yang sangat agung dan besar. Semua manusia merugi kecuali merekalah yang beriman, beramal saleh, dan selalu bahu-membahu, tolong-menolong untuk sampai kepada hak. Pasti untuk sampai kepada hak itu semuanya membutuhkan kesabaran, semuanya membutuhkan hati yang lapang. Cuman yang menarik perhatian kita adalah bagaimana Allah mengatakan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah tidak mengatakan wa tawasaw bil haqqi was sabr. Allah tidak mengatakan saling berwasiatlah, tolong menolonglah kalian dalam menuju kepada hak dan kebenaran, dan semua itu membutuhkan kesabaran, itu pasti. Atau Allah tidak mengatakan wa tawasaw bil haq begitu saja, karena pasti untuk sampai kepada hak dan kebenaran itu membutuhkan kesabaran dan dada yang lapang dan luas. Yang menarik perhatian bagaimana Allah mengatakan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sebagaimana kita terus berjuang, terus berusaha, terus bergerak, terus bahu-membahu, gotong royong, saling menasehati, saling berwasiat, saling membantu untuk sampai kepada hak. Bukan semuanya itu membutuhkan kesabaran, tidak.
Tapi begitulah juga kita untuk sampai kepada kesabaran. Butuh bantu-membantu, butuh tolong-menolong, butuh perjuangan, butuh pengorbanan untuk sampai kepada kesabaran. Seakan-akan juga Allah mengatakan sebagaimana al-haq itu adalah sebuah tujuan, begitu juga kita harus menjadikan kesabaran bukan hanya sebuah cara, metode, media untuk sampai kepada hak. Kesabaran itu sendiri sebenarnya adalah sebuah tujuan kita dalam kehidupan ini. Karena kadang apabila kita perhatikan semua solusi, semua jalan keluar dari segala macam problem kita, masalah kita, ujian kita, keadaan sulit kita, tantangan kita, rintangan kita, semuanya ada di tangan Allah. Semua solusi ada di tangan Allah. Semua jalan keluar ada di tangan Allah. Segala pengabulan hajat dan doa ada di tangan Allah. Cuman dari segala macam riwayat yang ada, segala macam tata cara akhlak dan ajaran Islam yang ada, Allah sebenarnya ingin dari kesabaran itu bagaimana Allah menginginkan untuk melihat kita dalam setiap masalah kita tidak dikalahkan oleh masalah. Kita tidak dikalahkan oleh problem. Kita tidak dikalahkan oleh kesulitan. Dan itulah kesabaran. Karena Allah ingin melihat bahwa kita ini bersama Dia. Dan yang bersama Dia harus tidak boleh kalah. Harus tidak boleh sedih. Harus tidak boleh galau. Harus tidak boleh rendah. Dan harus selalu kuat. Dan itulah kesabaran. Salah satu bukti yang Allah pernah berikan kepada seluruh umat manusia bahwa hanya cuman kesabaranlah yang dapat membela al-haq. Hanya cuman kesabaranlah yang dapat mengalahkan seluruh kebatilan. Bahkan kekuatan utama bagi al-haq, bagi kaum mukminin, bagi mereka yang beramal soleh adalah kesabaran. Bukti yang Allah pernah berikan dan nikmat Allah yang Allah pernah berikan kepada seluruh umat manusia adalah revolusi Abu Abdillah al-Husain cucu Rasulullah di Padang Karbala di tahun 61 Hijriah, di mana ketika itu beliau dengan seluruh para sahabat beliau yang nyaris tidak memiliki kekuatan, tidak kekuatan fisik, tidak kekuatan materi, tidak kekuatan jumlah, tidak kualitas, tidak kuantitas, tidak pedang dan tidak senjata, tapi beliau dengan kekuatan as-sabr dan kesabaran itulah yang justru menjadi senjata dan pedang beliau mengalahkan seluruh kekuatan senjata dan pedang, seluruh kezaliman dan seluruh para penguasa ketika itu. Sehingga dikatakan Allaman al-Husain. Al-Husain mengajarkan kepada kita an-nadam yantasiru ala sayf. Kesabaranlah yang dipenuhi dengan darah, yang dipenuhi dengan air mata. Kesabaran itulah yang dapat meruntuhkan, mengalahkan dan menjatuhkan pedang seluruh penguasa dengan proyek-proyek kezaliman mereka ketika itu. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.